gejala yang paling sering dirasakan itu pengosongan yang tidak lengkap itu, sama pancaran yang melemah, itu bisa prostat sama insidensi. Terus ini untuk kolekurator karena apa juga? Pada pasien apa? Hah? Itu Yang keras? Batu ureter. Betul, batu ureter. Selain itu apa lagi? Pilonefritis. Oke, artinya pilonefritis itu apa? Temen nggak tahu. Infeksi dari saluran kemih bagian bawah yang naik ke ginjal. Oke, betul. Terus apa lagi? Sudah? Jadi supaya kalian punya bayangan, kalau cuma apa namanya baca aja kan ya nggak ngerti. Kalau ini untuk frekuensi berkemih, ini pada penyakit apa? diabetes Apa? insipidus. Apa? Diabetes, betul. Oke, apa lagi? Kamu bilang apa tadi? Diabetes insipidus. Jadi insipidus itu frekuensi urinnya banyak apa sedikit? Banyak. Yakin? Sedikit. Nah, Yang insipidus banyak itu kebalikan, ya. ya. Itu lebih sedikit. Terus apa lagi? Panas. Apa lagi? Batu ginjal juga dok. Batu ginjal, iya. Bisa. ISK juga bisa ya dok. Apa? ISK. Nah, ISK itu frekuensi berkemihnya dia itu akan terpengaruh ya. Jadi karena nyeri, biasanya kencingnya tidak banyak. Karena nyeri. Terus ini untuk hesitansi pancaran melemah sudah ya. Oke, kita lanjut ya untuk pemeriksaan fisiknya. Ini loh. Oke, untuk pemeriksaan fisik. Jadi pertama kita harus melihat syarat-syarat pemeriksaan abdomen ya. Pertama, penerangan ruangannya ini harus memadai ya, terang. Kedua, pasien ini dalam keadaan rileks. Terus dari abdomen mulai dari proses sifoid sampai sivis pubis harus terbuka. Monggo Pak, silakan buka. Sekarang. Sekarang bisu. Baca Pak. Ini untuk pemeriksaan ginjal. Kalau ini agak susah ya, karena Ditaruh, Pak. tidak Gantian semua gimana? Rasa. ginjal ini terasa. Kecuali kalau pada pasien dengan pemeriksaan ginjal, atau pada pasien tumor itu baru terasa. Kalau yang normal biasanya nggak terasa ya. Monggo Pak, dibuka baginya Pak. Gini aja apa? Dibuka. Dibuka kan? Iya. Supaya kelihatan perutnya itu. Gini aja loh. Dingin dokter. Iya kan dari. Dingin. Iya. Pertama juga. Gitu, Pak. Kita lanjutkan pemeriksaan ginjal darah. Aja ya Pak ya. Proses sifu dada. Proses sifu itu mana? Sini. Ini ya sampai bawah ini harus kelihatan dulunya. Teman-teman ini ya malu deh. Jadi tangan kirinya di sini. Ginjal itu di daerah mana? Retroperitoneum. Retro. Oke, setinggi apa? Setinggi yang belakang sama beda. Ada 13 lah. 11-12. Tinggi. Nah, ini nanti kalian hitung sendiri ya. Kira-kira di sini. Nah. Yang kiri. Saya ngajak yang praktisnya aja ya. Jadi letakkan di sini. Iya, yang kan lebih tinggi torakal. Biasa aja Pak. Iya, Terus di sini. torakal. Oke, minta pasien tarik nafas. Iya. Oh, Yang kiri, ini yang kiri torakal. Berarti Normal. gimana sih dok? Iya. Kalau misalkan Masuk gitu ya? Iya, kayak gini. Nah bisa mundur Sakit sedikit ya. Harusnya bisa. Nah, itu habis gitu. Yang kiri juga sama ya. Kiri. Jadi itu. Kalau yang normal pasti nggak kerasa itu.
Jadi dimatiin kak. Oh iya berarti ini ya. Sini sini sini. Yang di bagian kanan cara apa namanya? Bedakan. Bedain. Membedakan dengan yang Bedakan. apa dan lain. Iya. Itu benar bagus. Untuk pertanyaanmu itu memang untuk semua nyeri di daerah abdomen itu susah karena banyak struktur di sana dan gejalanya mirip semua dan ada istilahnya yang liver pain. Jadi nyerinya di tepi kiri tapi penyebabnya dia di tepi kanan. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dari anamnesis sama pemberian fisik. Terus perlu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tergantung kalian nanti ditempatkan di mana. Kalau bisa ditempatkan di rumah sakit yang bagus ya enak. Tapi kalau kalian ditaruh di puskesmas di ujung gunung atau di pinggir laut persis itu lain masalah itu. Tergantung tergantung nanti kalian gimana. Betul. Tapi kalau pengen jelas memang harusnya itu dilakukan USG. Masih abdomen. USG abdomen paling titik. Kalau bisa ya CT scan abdomen tapi tidak semua tempat punya itu. Kalau yang kiri juga sama, tangan kanan di belakang, tangan kiri di kuadran kiri atas. Jadi kuadrannya kan dibagi 4 ya. Atas, kanan, kiri. Ada juga yang jadi 9. Nah, tapi ini yang 4. Napas Pak. Napas, buang, napas, buang. Ini agak susah karena memang pasti tak kerasa. Kalau kiri nggak terlalu. Kalau Kanan kiri. Terus kalau Alhamdulillah untuk normal. yang apa ketok ginjal itu mudah deh ya. Jadi tangannya ditaruh di daerah ginjal sedikit berapa 12. Saya ketok aja. Sakit Pak? Sakit? Nah, sudah. Oke, silakan Pak. Monggo, makasih. Sama-sama tahu. Untuk nyeri ketok ginjal itu positif pada pasien apa? Glomerulonefritis. Batu bisa, tumor bisa, batu ginjal jadi segala sesuatu yang menyebabkan dilatasi daerah batu pelvis ya. Begitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau untuk periksa ginjal itu susah sih. Susah periksa ginjal itu. Nggak keras badannya. Untuk nyeri di daerah perut itu memang banyak sekali di dunia. Untuk nyeri yang di epigastro sendiri itu selain gastritis bisa juga penyakit jantung koroner itu juga nyerinya di sana. Atau ini GERD bisa, pankreatitis atau tumor pankreas itu juga bisa di sana. Semua bisa. Jadi itu memang agak susah. Makanya itu nanti kalian di putaran penyakit dalam, kalian nanti akan memperdalam seperti itu. Kalau pengen tahu diagnosa yang pasti ya memang nggak pakai alat-alat yang saya sebutkan tadi. Tapi untuk screening paling tidak kalau ada pasien dari keluhan berkemih yang bisa kalian lakukan apa? UL. Urinalysis itu pasti ada di L dan UL. Kalau kalian di tempat yang terperosok itu andalannya ya di L maupun seperti itu ya. Terus ini apa lagi? Sudah. Pemeriksaan fisikal. Nah tadi misal diketok sakit berarti ginjal gitu dok. Iya, Positif. Kalau Positif. Bukan berarti penyakit ginjal, bukan. Batu paling sering. Karena gejala penyakit ginjal seperti gagal ginjal baik akut ataupun kronis itu tidak akan memberikan gejala pada tahap awal. Dia akan memberikan gejala pada tahap akhir kalau sudah memasuki stadium kronis. Jadi kalau kerusakan sudah parah baru dia akan memberikan gejala. Apa itu dari gejala? Digisten. Loh enggak, gejalanya pasien. Oh gejala. Kita enggak ngomong digisten. Nyeri. Masa nyeri? Nyeri bisa tapi kan Wali. teman. Wali Pasien gagal ginjal. Apa? Nggak sadar. Itu kalau sudah Stadium. stadium akhir, sudah keracunan ya.
Oh itu. Nah itu piting idem. Itu piting idem. Terus apa lagi? Tadi bisa kan? Penurunan kencing, bisa. frekuensi berkemih. Apa? Penurunan frekuensi berkemih. Ya, pembengkakan yang daerah mana? Kaki ya itu. Oh iya sih. Pak Ustadz bilang piting idem itu benar. Apa lagi? Mual muntah. Mual muntah ya, karena ureumnya menumpuk, ureum menumpuk, pasien mual muntah. Terus ini loh, ada perubahan warna kulit. Jadi apa kita? Nah, terus ada yang bilang ini dari apa nafasnya Oh, itu iya, berbau, kaki. bau ya. Itu nanti kalian dari Iya, lebih lanjut ya. Terus apa lagi ini sekarang? Pemeriksaan fisika. Fisika urinaria gitu ya. Kalau yang paling bisa kalian lakukan ya cuma palpasi, kalian meraba fisikanya ini distended apa tidak. Itu yang paling sering kita lakukan. Kalau yang auskultasi terus perkusi ini sih kalau di praktek jarang. Tapi karena kalian ya yang diajarkan ini ya nanti yang ini yang kalian lakukan pada saat kalian diuji. Ya. Oke. Ayo Pak, silakan Pak. Duduk. Tidur. Tidur. Buka sebentar Pak, isi Pak. Apanya dok? Ya, daerah fisika urinaria. Apaan ini? Menurutmu tepuk dulu Pak, misi ya. Siap. Daerah sini ya Dek. Iya. Kalau ini sudah kosong ini. Harus disiapin. Ya, dari sisi sini ya. Untuk auskultasi Peristaltik. peristaltik ya. Kalau kalian mau ya coba silakan. Coba. Ada yang- 12 apa? Ini rasanya salah ketik kayak gitu. Typo. Udah tahu. Si buka Pak. Sabuk. Pot sabuk. Iya, Pak. Kalau peristaltik usus sih saya tahu kalau pasti bisa. Kalau yang peristaltik fisika urinaria ini sih jarang kita lakukan. Bisa Pak? Iya dok. Ada bunyinya dok. Kerucu-kerucu. Kalau ada bunyinya herunya ya. Kalau Kalau mau kalian perkusi ya silakan. Kita kalau saya tidak kalau penting. bunyinya bising usus bisa aja ya. Kenapa? Kalau suaranya bising usus, Meningkat. bising usus katanya bisa hernia. Di bagian supra. Iya. Oh ya bisa sih. Perkusi. Ya bisa berubah sih. Oke, sudah silakan Pak. Makasih ya Pak. Juga. Apa ada rasa nyeri Pak tadi? Enggak ada. Tidak ada dok. Oke, bagus. Sehat. Monggo Pak, silakan. Jadi caranya seperti itu ya. Tapi kalau untuk fisika urinaria kalau saya pribadi ya terus saya sudah lama tidak melakukan ya, karena saya sudah tidak merasa saya ya yang bisa kalian lakukan cuma palpasi aja ya mungkin inspeksi palpasi sama perkusi itu konsultasi yo tidak akan tidak dengar apa ya. Ya. Biasanya kalau pemeriksaan abdomen ginjal itu kalau di klinis pasti semuanya ya kayak di inspeksi. Iya, ya karena kalian masih Nggak tahu. diuji ya kalian Oh, harus iya. lakukan sesuai apa yang tertulis di sini. Karena yang nanti yang diuji ya ini. Terus kalian harus tahu paling enggak kalau ini positif berarti tandanya apa. Ini negatif apa. Terus yang penting kalian harus tahu anatomisnya itu seperti apa. Karena kalau kalian tidak tahu anatomisnya itu pasti jadinya akan cuma menghafal aja. Hafal toh, itu paling bulan depan ya lupa. Ya. Ada yang mau tanyakan? Kalian kalau belajar anatomi belajarnya pakai media apa ya? Sebutan. Kota. Oke, apa lagi? Meter buat mastiin dong kadang gitu. Oke. Sobota dan meter itu zaman saya dulu deh. Terus setelah itu apa lagi? YouTube. Oke, YouTube dari apanya? Cari Video. iya video. Ya, bagus. Terus apa lagi?
Video. Yokoji kan apa? Aplikasi tiga dimensi. Iya, aplikasi Iya, 3 dimensi. apa? Aplikasi 3 dimensi Dari apa? Sabote itu Dari ada. Sabote. Ada? Yang 3D. Ada. Mana? Coba lihat deh. Di lab. Hmm? Oh, ada nggak? Harus scan di buku. Iya, Iya, scan di di- buku sobat. Tapi ada Hmm. Ada barcode-nya gitu. Terus Di scan terus nanti gimana? aplikasi dulu nggak sih? Iya, download aplikasi aplikasi. terus kita Ah, bisa diputer-puter. bisa dihilangi plus-plusnya. Iya. Oh, Jadi kita bisa lihat tulang Iya, aja. layar-layar. bayar berapa itu? Beli buku sobat. Sekarang berapa? Iya. Zaman saya dulu 1 juta itu yang 2 buku, yang atas sama bawah ya. 2 buku kan ya? Mungkin 3. 3 ya? Empat sama yang empat. Iya. Ya, Itu sama yang Oh, 1.500.000 itu lifetime. Maksudnya bayar cuma sekali atau aplikasinya iya Langganan. terus kan ada barcode Iya, dari barcode si bukunya itu. lengkap? Ah. Kalau ada siapa yang dia sih? Gak ada yang dia. iya Nggak ada. Iya, masih nunggu di rumah. Sebutnya agak dekat. Dari situ ya. iya bukan anu sobat. Di anak. Iya, iya. Bayar ya? Ada webnya tapi bayar iya bayar Bayar. Kalau mau web juga ada sih website Kalau Coba dulu itu nih. ya harus bayar memang. ini anatomi 3D atlas Iya. mana coba? Alah. Oh, kan pakai ini. Hmm? Bayar ini. Iya. Ini aplikasinya 6 bulan. Kalau beli satu bulan. Beli ini. Di buku Sabote gratis. Gratis ini 6 bulan. Kalau pengen perpanjang, bayar sekarang Bayar lagi. bayar berapa? Nah itu kurang tahu. Oh. Ini bagus. Kalau kalian mau pakai ini tidak apa-apa. Jadi 3D-nya ini supaya apa? Supaya kalian tuh bisa ngerti 3D-nya. Soalnya kalau kalian lihat dari buku itu kan 2 dimensi ya. Ya yang nampak itu aja. Yang